Fraksi PKB. Berikutnya kami persilakan Mbak Charles Mekansah dari fraksi Partai Nasdem. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 4, rekan-rekan Komisi 4, dan Dirjen PSB, Dirjen TP, Dirjen Kepala BPP SDM, kemudian juga dari Menko Perekonomian, serta Dirut Pupuk Indonesia dan 4 dirut lainnya, dan Himbara. Hampir sama, Nasdem pada siang hari ini izinkan kami membacakan dulu beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pemikiran yang ada di Nasdem yang terkait dengan berbagai hal terkait yang sudah kita bicarakan dari pagi hingga siang ini. Pemerintah melakukan subsidi pupuk untuk meringankan biaya produksi pertanian. Setiap tahunnya alokasi subsidi pupuk terus meningkat. Dari sisi pembiayaan, pada tahun 2011, tahun yang lalu, biaya subsidi mencapai 16,3 triliun rupiah dan menjadi 27,9 triliun rupiah pada tahun 2015 dan terakhir menjadi 29,8 triliun pada tahun 2020 lalu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terkait dengan ERDKK dan Kartu Tani, ERDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok adalah acuan bagi alokasi pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Penggunaan RDKK sebagai acuan dalam implementasi pupuk bersubsidi telah dikeluarkan rekomendasinya oleh KPK dan BPK. Namun demikian, masih ditemui berbagai persoalan di lapangan yang masih harus mendapat perhatian sangat serius. Persoalan lain yang juga patut diwaspadai oleh pemerintah dan kita semua adalah terkait dengan database petani yang tergabung dalam kelompok tani Poktan atau Gapoktan, gabungan kelompok tani. Data menunjukkan bahwa sekitar 42% petani Indonesia tidak menjadi bagian dari Poktan maupun Gapoktan. Akibatnya, verifikasi dan kebutuhan dan alokasi subsidi pupuk akan sulit dilakukan. Terkait dengan Kartu Tani, implementasinya masih cukup banyak permasalahan karena kompleksitas dan implementasinya. Dari total target 13,9 juta penerbitan Kartu Tani yang telah didistribusikan mencapai 6 juta kartu tani, namun Kartu Tani yang sudah digunakan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya baru 1,2 juta. Kondisi teknis di lapangan ikut memberikan dampak bagi sulitnya implementasi Kartu Tani, diantaranya adalah masalah nama. Alamat petani tidak sesuai dengan data yang diberikan. Petani juga sering lupa dengan PIN karena memang mereka tidak punya budaya untuk memegang kartu. Kartu Tani belum terisi alokasinya, EDC kemudian rusak, belum lagi gangguan sinyal atau sinyal memang tidak ada. Dan permasalahan-permasalahan strategis dan teknis lainnya, kondisi ini tentu harus menjadi perhatian dan fokus untuk perbaikan kinerja. Saran kami dari fraksi Partai Nasdem, perlu dilakukan upaya khusus berupa penyempurnaan dan verifikasi data petani pada sistem ERDKK. Setidaknya dengan cara integrasi dengan NIK, nomor induk kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Saya tadi ada satu diskusi yang juga menarik bahwa Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian perlu ketahui kenapa kemudian data untuk pupuk subsidi sekarang belum ada, beberapa daerah yang belum memberikan. Ini juga tidak terlepas dari Pilkada 2020 lalu. Banyak incumbent atau orang-orang yang kemudian memang selesai kemudian kalah dan kemudian tidak memberikan data-data tersebut. Saya pikir ini 200 lebih Pilkada kemarin memang menyisakan beberapa incumbent yang juga banyak kalah. Pertanyaan penting kami, sebagaimana data RDKK yang sudah ada untuk kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2021, terdapat gap atau kesenjangan yang cukup lebar.
Saya ingin bertanya, apa dan bagaimana langkah dari Kementan melalui Dirjen PSP, Dirjen TP, dan BPPSDM untuk bisa mengatasi kelangkaan pupuk yang dibutuhkan oleh petani. Di depan mata kita, Pak, semuanya, Pak. Kemudian untuk PT Pupuk Indonesia, saya bicara sedikit sebuah data yang saya dapat juga, Pak Bakir dan kawan-kawan di Pupuk. Kami mendengar bahwa piutang pemerintah untuk pengalokasian pupuk bersubsidi sangat besar, ya Pak. Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan dari tahun 2015 hingga 2019, jumlahnya mencapai 11,2 triliun rupiah. Dengan rincian per tahun adalah 45,1 miliar tahun 2017, 5,7 triliun rupiah tahun 2018, dan 5,4 triliun pada tahun 2019. Pada tahun 2020 yang masih belum diaudit, jumlahnya bisa mencapai 2,3 triliun, kurang lebih segitu. Sialnya, nah ini sialnya saya bilang nih, naiknya piutang atas pupuk subsidi setiap tahunnya dan naiknya pembiayaan untuk subsidi pupuk tidak berjalan seiring dengan peningkatan produksi pangan pokok seperti beras. Produksi padi stagnan di angka 59 juta ton pada tahun 2018 dan turun menjadi 54 juta ton pada tahun 2019 lalu. Jika dirata-rata sejak tahun 2015 hingga 2019 atau di masa kepemimpinan Pak Jokowi, tiap tahunnya ada penurunan produksi padi sebesar 0,22%. Memang pada tahun 2020 lalu produksi padi meningkat dibandingkan 2019. Pertanyaan kami, kebutuhan pupuk subsidi yang terus meningkat memberikan beban yang berat di APBN kita. Sampai dengan saat ini saja, piutangnya sudah mencapai 11,2 triliun. Belum ditambah dengan piutang tahun 2020 yang dalam proses audit. Bagaimana langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah untuk segera melunasi piutang tersebut? Lalu apakah ada masa jatuh tempo dan seterusnya? Jadi saya pernah diskusi dengan beberapa dirut pupuk. Mereka menyatakan pupuk bersubsidi sebenarnya ada, Pak, katanya dia. Tapi kami juga tidak mungkin menyalurkan pupuk kalau kemudian tidak ada permintaan dari pemerintah. Kemudian saya tadi sempat tanya ke rekan saya yang cukup aktif di Komisi 4, Saudari Kiki dari PDIP, soal pikir itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih dan mohon izin kami menyerahkan ini kepada pimpinan maupun kepada bapak-bapak undangan sebagai pertanyaan atau kumpulan pertanyaan dari fraksi Partai Nasdem. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Charles dari fraksi Nasdem. Berikutnya untuk siap-siap dari fraksi P3, Pak Kiai Asep Musul Afandi. Siap.